Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nurfa. Aku kali ini mau cerita ke teman-teman. Untuk pertama kalinya aku ikut tes P3K di tahun 2023 dan langsung lolos. Selamat mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurfa Hidayati. Kalian bisa panggil aku Nurfa. Selamat datang di video pertama aku. Di video pertama aku ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang perjalanan aku ikut seleksi P3K tahun 2023 dan alhamdulillah lolos di tahun 2024 dan akhirnya dilantik tanggal 22 April. Hai, aku lanjutin ya. Jadi aku mau cerita. Jadi aku menjadi P3K di Kementerian Agama. Jadi pada tahun 2023 Kementerian Agama itu membuka dua jenis formasi P3K, P3K khusus dan P3K umum. P3K khusus itu untuk orang-orang yang sebelumnya sudah mengabdi di Kementerian Agama. Biasanya kita kenal honorer atau GTT. Kemudian ada P3K khusus. P3K khusus ini boleh diisi oleh siapapun asal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di lowongan tersebut dan mempunyai pengalaman kerja yang linear dengan kebutuhan dari formasi tersebut. Alhamdulillah, jadi kemarin aku itu ambil formasi guru, kebetulan aku P3K guru IPS. Waktu itu kuotanya ada 12 dan yang boleh ngisi itu dari berbagai jurusan IPS, jadi boleh sejarah, boleh geografi, boleh ekonomi, jadi semua jurusan IPS boleh karena akan ditempatkan di SMP tingkatannya. Kebetulan aku dari background geografi. Nah, akhirnya alhamdulillah lolos, diumumkan tanggal 29 Desember. Jadi teman-teman, selanjutnya aku mau cerita timeline seleksi P3K pada tahun 2023. Jadi seleksi ini diawali dari pengumuman bahwa akan diadakan seleksi P3K oleh Kementerian Agama. Kenapa kemarin aku milih Kementerian Agama itu juga karena aku sebelumnya sudah ngajar di swasta, tapi aku tidak punya NUPTK. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan itu, kalau misalnya dari formasi umum itu harus punya NUPTK. Karena aku tidak punya NUPTK, jadi aku mendaftarnya di Kementerian Agama, di mana tidak ada syarat NUPTK di formasi umum. Jadi aku lanjutin timeline ya, maaf ya. Jadi diawali dari pengumuman bahwa akan ada seleksi P3K guru. Pengumuman itu dari tanggal 22 September sampai 6 Oktober. Setelah itu teman-teman kita melakukan seleksi pendaftaran administratif secara online di website SSCASN dari BKN. Itu dimulai dari 23 September sampai 12 Oktober. Jadi teman-teman nanti akan diminta berbagai banyak berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat keterangan kerja dan lain sebagainya, dan pasti teman-teman udah ngelakuin itu semua ya. Kemudian teman-teman nanti akan ada pengumuman siapa aja yang lolos verifikasi berkas administratif. Kalau pada seleksi aku itu kebetulan itu pengumumannya di 18 Oktober 2023. Jadi sekitar 6 hari dari batas terakhir submit berkas administratif. Kemudian diadakan seleksi pertama, seleksi kompetensi. Itu dimulai dari 11 November sampai 5 Desember 2023. Untuk aku sendiri waktu itu aku dapat jadwal 20 November 2023, aku tes di BKN Pusat di Cililitan, Jakarta Timur. Kemudian setelah tes seleksi kompetensi, alhamdulillah waktu itu dapat nilai saya hampir 500 deh, tapi antara pede dan nggak pede sih, kayak ya udahlah dijalanin aja. Kemudian ternyata diadakan juga seleksi tambahan untuk P3K di bawah Kementerian Agama ini, ada seleksi tambahan berupa tes moderasi beragama. Jadi kalau tes moderasi beragama ini teman-teman itu tes kayak
teman-teman di berbagai kasus tentang gimana kehidupan bersosialisasi dengan berbagai latar belakang agama, baik itu di tempat kerja, baik itu di lingkungan rumah, dimanapun berada. Jadi di situ akan banyak banget kasus gimana teman-teman bersikap ketika menghadapi berbagai kasus dengan beragam keyakinan dan agama yang ada di Indonesia ini. Kalau nggak salah soalnya itu sekitar 60 soal. Itu diadakan tanggal 12 Desember 2023 dan itu serentak di seluruh Indonesia. Dan sebelum tes itu, teman-teman itu ketika nanti teman-teman udah selesai tes seleksi kompetensi yang pertama, nanti ada pengumuman kalau akan ada tes seleksi tambahan yang berupa tes moderasi beragama tersebut. Nah, sebelum itu teman-teman diminta untuk memilih tempatnya itu di mana. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu sih, kalau lupa waktu itu di Instagram ada yang lupa akhirnya gimana. Waktu itu aku milih yang paling dekat sama domisili aku. Waktu itu domisili aku masih di Jakarta Selatan. Akhirnya aku dapet tempat seputaran Jakarta di MT, di MAN 4 Jakarta, di daerah sekitar Jakarta Selatan 80 kalau nggak salah ya. Nah, itu tes serentak tanggal 12 Desember 2023. Habis itu dari 12 Desember akhirnya aku tuh antara tidak berharap ya, karena ya udah di jalan-jalannya aja. Akhirnya ada pengumuman akhir final dari P3K dari hasil tes seleksi kompetensi yang pertama dan tes seleksi tambahan atau tes moderasi beragama yang kedua ini. Tesnya ini hasil akhir pengumuman seleksi P3K ini keluar tanggal 12 Desember 2023 dan filenya berat banget karena kayak ribuan halamannya. Aku sampai nggak bisa buka, dan selain nggak bisa buka, aku juga telat karena aku nggak expect bakal lulus. Jadi aku tuh baru buka tanggal 31. Setelah aku iseng buka Instagram Kemenak, ternyata udah keluar hasilnya dan kayaknya jadi penasaran aku lulus nggak sih sebenarnya. Ternyata alhamdulillahnya lulus. Dan itu pun aku tuh tahu aku lulus itu karena aku nggak berhasil buka seharian. Jadi aku mau download filenya tuh nggak bisa seharian, saking besarnya banget file. Akhirnya aku minta tolong sama orang yang, jadi kebetulan aku ngambil wilayahnya di kantor wilayah Yogyakarta. Jadi kalau di Kementerian Agama sendiri itu teman-teman memilih provinsi. Setelah itu teman-teman nanti akan ditempatkan terserah dari kantor wilayahnya. Kebetulan kemarin aku pilih Yogyakarta, terus pas di Instagram itu aku cari teman-teman yang sama-sama dari Kanwil Yogyakarta. Akhirnya ada orang yang baik hati, namanya Mbak Deti kalau nggak salah, guru bahasa Inggris di MAN 1 Yogyakarta. Dia mau mengirimkan filenya secara personal lewat G-Drive dan akhirnya berhasil dibuka. Setelah dibuka, Masya Allah, tabarakallah, ternyata lulus dari P3K 2023 dan akhirnya harus segera ngurus berkas-berkas. Lumayan shocking sih, ternyata lulus juga ya. Akhirnya jadwal aku harusnya pulang ke Jakarta karena aku harus masuk kerja tanggal 2 Desember. Akhirnya aku izin 1 hari ke tempat kerja aku sebelumnya karena aku harus ngurus berkas. Waktu itu kalau nggak salah tuh lumayan mepet mintanya. Itu ada berkas surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Itu karena Kementerian Agama itu termasuk yang akhir-akhir ngasih pengumuman, jadi tuh kayak penuh banget semuanya, di kepolisian penuh, di rumah sakit juga penuh. Akhirnya aku cuma berhasil bikin surat kelakuan baik dari kepolisian karena aku sudah mepet akhirnya aku bikin surat sehat itu di Jakarta. Padahal waktu itu aku udah datang ke rumah sakit umum Karinah di Tegal, tapi karena penuh banget dan mepet banget, akhirnya aku pikir kayaknya bisa deh dilakuin di Jakarta. Tapi ternyata salah guys, karena ternyata harga tes di Jakarta itu 2 kali lipat dari
alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sesuai dan tepat waktu, dan akhirnya aku bisa memenuhi semua berkas-berkas yang diminta. Dan alhamdulillah akhirnya dilantik di tanggal 22 April 2023. Jadi setelah dari pengumuman tanggal 29 Desember kalau kita lulus, terus teman-teman tuh harus nanti verifikasi berkas-berkas kayak upload daftar riwayat hidup, teman-teman juga upload transkrip nilai, upload juga ijazah, keterangan sehat dan sebagainya. Itu kalau nggak salah itu sampai sekitar pertengahan Januari. Nah dari pertengahan Januari itu sampai kabar dilantik itu tidak ada kabar kalau waktu pengalaman aku. Jadi kita tuh kayak harap-harap cemas karena aku tim yang masih bekerja saat itu, jadi kayak harus mikirin gimana kan kalau di tempat kerja itu biasanya kita minimal harus ngasih kabar hamin 3 bulan ya kalau misalnya kita mau resign. Akhirnya aku ngasih kabar sih ke tempat kerja aku sebelumnya kalau aku sudah keterima P3K dan kemungkinan akan resign, tapi belum tahu resignnya kapan karena belum ada kabar kapan P3K-nya itu. Dan alhamdulillah akhirnya ada kabar pelantikan itu dikabarin plus seminggu setelah lebaran. Aku ingat banget itu tanggal 19 April tahun 2023 hari Jumat jam 1 siang kalau kita akan dilantik tanggal 22 April tahun 2024 hari Senin dan harus datang ke Kanwil Yogyakarta. Itu kayak bikin shocking shoulder teman-teman, karena selain persiapannya mepet dan kabarnya mepet juga harus siap memakai baju korpri, dan aku jadi kayak pontang-panting nyari baju korpri. Waktu itu ditemenin sama sahabat baik aku namanya Mita, akhirnya dapat baju korpri di ITC Depok. Alhamdulillah lancar, semua berkas-berkas yang dibutuhkan dibawa. Akhirnya di hari Minggu aku berangkat ke Yogyakarta dan di hari Senin akhirnya dilantik tanggal 22 April 2024. Jadi itu aja teman-teman. Jadi dari proses kita daftar itu tanggal 23 September, itu selesai proses daftar sampai pengumuman kita lolos itu berarti September, Oktober, November, Desember, itu sekitar 4 bulan kalau di pengalamannya aku, karena pengumumannya akhir Desember. Itu 4 bulan kita tahu bahwa kita lolos atau enggak. Kemudian dari si Desember itu sampai akhirnya dilantik itu juga ternyata 4 bulan, karena Januari, Februari, Maret, April. Jadi bulan April itu aku dilantik. Tapi itu case-nya beda-beda ya teman-teman, karena ternyata pas aku lihat di Instagramnya Kementerian Agama, ada juga Kementerian Agama yang di Kanwil Bandung itu udah bekerja dari kalau nggak salah Februari atau Maret. Jadi itu tergantung kantor wilayah masing-masing gitu. Jadi gitu aja teman-teman sharing aku tentang perjalanan seleksi P3K aku tahun 2023, dan alhamdulillah sekarang aku sudah bekerja di satuan kerja yang ditunjuk oleh kantor wilayah Yogyakarta. Buat teman-teman yang sedang berjuang P3K, semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, semoga berhasil, dan ingat apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku, dan apa yang tidak menjadi takdirku tidak akan aku dapatkan. Jadi kita belajar aja memantaskan diri, nanti kalau misalnya memang takdir kita, nanti kita insya Allah didapatkan semua dan dimudahkan. Udah kita aja teman-teman, terima kasih udah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.